Coba dilihat. Siapa yang tahu ini gambar apa? Angkat tangannya. Doraemon. Siapa tokoh utamanya? Doraemon. Apakah Doraemon memiliki keajaiban? Kartun ajaib. Apa yang dimiliki Apa yang dimiliki Doraemon? Mempunyai kartu ajaib. Benar. Nah, menurut kalian apakah ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Betul, tentunya ada ya. Nah, keterkaitannya itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai teks narasi cerita fantasi, menjelaskan, menentukan, dan menganalisis unsur-unsur teks narasi cerita fantasi. Nah, sini ada pun kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya, coba Tiara silakan bacakan. Tujuan pembelajarannya silakan. Melalui pengamatan poin-poin peserta didik dapat menjelaskan unsur teks narasi cerita fantasi dengan terang. 2. Melalui pengamatan video peserta didik dapat menentukan unsur teks narasi cerita fantasi dengan terang. 3. Melalui pengamatan Teks narasi cerita fantasi, peserta didik dapat menganalisis. cerita fantasi dengan tepat. Baik, terima kasih, silakan dulu. Nah, kemudian apa manfaatnya setelah kalian mempelajari materi tersebut? Ada manfaatnya. Manfaatnya itu adalah memperkaya tata bahasa, meningkatkan kreativitas, dan bisa meningkatkan daya imajinasi, ya. Nah, adapun strategi pembelajarannya, ya, strategi pembelajarannya itu nanti kalian akan diberikan tayangan video, kemudian ibu akan memberikan tanya jawab. Setelah memberikan tanya jawab, kalian akan dibentuk menjadi sebuah kelompok yang satu kelompoknya beranggotakan 4 sampai 5 anggota, ya. Setelah itu ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan terakhir kalian mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Nah, sekarang simak tayangan video berikut ini ya. Peri dan tukang sepatu. Ada seorang tukang sepatu yang bekerja keras dan membuat sepatu-sepatu yang sangat bagus. Namun itu tidak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya, semua modalnya habis dan ia hanya punya bahan kulit untuk membuat sepasang sepatu lagi saja. Malam itu, ia memotong bahan kulit itu, siap untuk menjahitnya keesokan paginya. Dan lalu ia ikut istrinya ke kamar tidur di lantai atas dengan sangat sedih. Ia bangun lagi saat matahari terbit, berdoa, dan baru akan mulai bekerja. Ia lantas terkejut melihat sepasang sepatu itu sudah terjahit rapi dan siap di meja. Pria baik-baik itu tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ia memeriksa sepatu itu dengan seksama, dan ternyata itu telah dijahit dan diselesaikan dengan rapi. Di hari itu juga, seorang pelanggan datang ke toko dan membeli sepatu itu. Karena mutunya sangat bagus, ia bersedia membayar 2 kali lipat dari harga biasanya. Dengan uang ini, si tukang sepatu membeli bahan kulit untuk membuat 2 pasang sepatu lagi. Lagi-lagi ia memotongnya dan meninggalkan bahan kulit itu di mejanya saat malam,
berniat untuk menjahitnya lagi di pagi berikutnya. Tapi saat ia terjaga, ia menemukan pekerjaan itu sudah diselesaikan untuknya. Kedua pasang sepatu itu sama bagus buatannya dengan yang pertama dan segera dibeli orang. Dan si tukang sepatu menerima cukup uang dan membeli bahan kulit untuk 4 pasang lagi. Kejadian itu berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Setiap malam, si tukang sepatu akan memotong kulitnya, berdoa, dan pergi tidur. Dan setiap pagi, ia akan menemukan sepatu-sepatu itu sudah dijahit dan siap, berjajar rapi di meja. Semula ada 8 pasang, lalu 12, 20, dan hampir terlalu banyak untuk dihitung. Dan ia mendapat banyak sekali pelanggan, dan kini ia mampu membeli bahan kulit terbaik dan bahan-bahan terbaik lainnya. Ia membuat sepatu bot selutut dengan kulit terhalus untuk dipakai para bangsawan saat berburu dengan anjing-anjing mereka. Dan sepatu-sepatu brokat, velvet dan sutra untuk dipakai para wanita bersama gaun pesta yang indah. Bulan demi bulan berlalu, si tukang sepatu telah jadi kaya raya, sehingga ia ingin mulai berbagi kesejahteraannya dengan para penolongnya yang tidak terlihat. Suatu malam, ia dan istrinya bersembunyi di balik setumpuk bahan kulit untuk melihat siapa para penolong itu. Pada tengah malam, 2 manusia kerdil telanjang muncul dan menyusup ke dalam toko. Mereka menjahit semua sepatu si tukang sepatu. Lalu mereka menghilang. Istri si tukang sepatu kasihan pada mereka karena mereka telanjang. Dan segera ia mulai bekerja menjahitkan mereka pakaian-pakaian kecil. Sementara si tukang sepatu membuatkan mereka 2 pasang sepatu sutra berujung lancip. Mereka menaruh hadiah itu di meja dan mengawasi lagi. Saat tengah malam, orang-orang kerdil itu masuk lagi untuk bekerja. Saat para peri melihat hadiah pakaian untuk mereka, mereka amat senang. Mereka mengenakannya lalu tertawa dan menari-nari di sekitar ruangan itu. Lalu mereka berlari keluar jalanan dan tak pernah terlihat lagi. Namun si tukang sepatu terus menjadi sukses dan makmur dalam pekerjaannya sepanjang hayatnya. Setelah kalian menyimak tayangan video cerita fantasi tersebut ya, kemudian coba jawab pertanyaan berikut ini. Siapa saja tokoh dalam cerita fantasi tersebut? Angkat tangannya. Siapa? Sepasang suami istri. Betul ya. Siapa lagi? Sepasang peri, terus
menganalisis ya. Silahkan. Dibaca itu sudah ada teksnya, tinggal kalian baca dengan teliti. Bagaimana? Sudah selesai semuanya?